Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maisah, terapis pijat dan terapis hati. Kali ini melalui Al-Quran kita akan menterapis hati kita ya. Menterapis hati kita supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang sukses dan berhasil. Jadi kita itu harus memiliki kesadaran diri. Nah, awal mula kita akan mengkaji Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah ayat 1 ya. Silakan sobat semua baca Al-Qurannya juga untuk sama-sama kita membaca, kita pelajari, kita pahami. Bismillah, kita semua mendapatkan hidayah ya dan hikmah di balik semua kejadian dan hikmah atau petunjuk dari Al-Quran ini ya. Mari kita sama-sama baca. Bismillahirrohmanirrohim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Nah, segala sesuatu yang mau kita lakukan, kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Yakini dalam diri kita bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, bagi sobat semua yang tidak merasakan rasa kasih sayang Allah kepada diri Anda, silahkan komen di kolom komentar atau mau japri saya juga di WA boleh. Misalkan punya masalah apa yang sekiranya merasa Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita, tidak hadir dalam kehidupan kita. Silahkan untuk komen, untuk menceritakan gitu ya. Nah, apa sih kajiannya tentang Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Bagi seseorang yang belum pernah mengalami keajaiban, mungkin tidak percaya Allah itu ada, bahwa pertolongan Allah itu ada. Ini tuh bisa menjadi kekuatan bagi kita. Saat misalkan ada seseorang yang kurang mendapatkan kasih sayang ya, kurang dicintai oleh keluarganya, oleh orang tuanya, ataupun oleh temannya. Nah, kita harus meyakini Al-Quran ini, harus meyakini adanya Allah. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka dari itu, apapun masalahnya kembali ke Al-Quran. Kita tidak bisa mengharapkan cinta, perhatian, ketulusan dari manusia. Kita tapi bisa meminta, mempercayai kepada Allah. Karena Allah itu sifatnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Nah, misalkan Anda mencintai seseorang, menginginkan orang itu, tapi orang itu meninggalkan Anda. Nah, itu bukan berarti Allah itu nggak cinta, Allah itu nggak sayang kepada Anda. Tapi karena Allah cinta dan sayang juga kepada Anda, caranya apa? Mungkin si pasangan tersebut bukan terbaik untukmu gitu loh ya. Bukan terbaiknya apa? Mungkin kamu tidak akan kuat dengan kelakuannya. Mungkin dia memiliki hal-hal kepribadian ataupun keluarga yang tidak sesuai dengan dirimu sehingga dipisahkan tuh sama Allah. Disesuaikan aja ya cerita ini dengan keadaan sobat semua ya. Disesuaikan. Karena gini ya, kenapa dalam Islam misalkan jodoh itu sudah dari Allah, kita harus menerima. Yang pergi dari kita pun kita harus menerima. Mungkin itu bukan yang terbaik. Karena apa? Dalam hidup kita itu memang harus satu frekuensi. Baru nanti jalannya tuh jadi enak, gampang gitu loh. Karena kan dalam perjalanan itu kita mengalami kesulitan-kesulitan. Bila mana kesulitan itu terlalu berat, takutnya kita tidak bisa menyelesaikannya. Maksudnya gini loh, sesuaikan saja ya dengan keadaan sobat semua. Misalkan gini, Anda mencintai
wanita yang cantik, cantik banget nih cewek ini ya, terus Anda biasa aja, tapi Anda juga kaya. Terus cewek ini meninggalkan Anda, padahal Anda sudah banyak berkorban. Jangan sedih, kali aja memang tuh cewek tidak bisa Anda tangani. Kali aja memang Anda tidak akan kuat dengan kelakuannya, dengan banyak permintaannya atau apanya. Jadi selalu ambil sisi baik dari setiap kejadian. Yakini bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukan karena Allah nggak sayang. Nah, disesuaikan dengan keadaan sobat semua ya, mau itu dalam masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pertemanan. Cuman ada hal-hal yang harus diperbaiki dari kita juga. Misalkan keadaan kita bagaimana. Lalu yang kedua, Allah itu memiliki sifat pengasih dan penyayang. Nah, kita pun sebagai manusia harus mengikuti itu. Caranya apa? Kalau masalah rezeki nih, misalkan dikasih nih sama Allah ya, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan jadi Allah kasih rezeki, kamu sayang untuk ngasih lagi ke orang lain, padahal rezeki itu eee, ada rezeki orang lain di dalam rezekimu gitu loh. Jangan pelit, karena Allah itu kalau ngasih, Allah kasih lagi karena sayang. Jangan jadi sayangnya itu sayang memberi, nanti kamu jadi miskin kalau kayak gitu. Jadi yang ketiga adalah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini bila Anda ikut suatu golongan, suatu aliran, atau suatu perkumpulan, atau suatu organisasi yang mengajak untuk kekerasan, untuk adu domba, untuk berantem, jangan diikutin. Jangan. Karena itu udah pasti otomatis nggak benar. Karena apa? Allah itu sifatnya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mendamaikan ya, bukan ngajak ribut. Jadi kita sebagai orang Islam atau sebagai pimpinan organisasi harus memiliki rasa kasih dan sayang. Nah ya, jika aliran yang kamu ikuti ngajaknya berantem terus, ngajaknya ribut, balas-balasan gitu, itu udah pasti nggak bener deh gitu. Udah pasti nggak bener, karena apa? Al-Quran ngajarinnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini juga yang keberapa tadi? 3 apa 4 ya? Ya, pokoknya yang keberapa deh. Selanjutnya, kita juga sebagai orang tua, misalkan kita punya anak, kita juga harus menerapkan rasa kasih dan sayang dalam mendidik anak. Begitu juga kepada pasangan, begitu juga kepada keluarga, begitu juga kepada teman. Dan juga sebuah negara, seorang pimpinan juga harus memiliki rasa kasih dan sayang kepada bawahannya, kepada sesamanya. Karena gini loh, sifat Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena Allah menginginkan kita sebagai manusia juga memiliki sifat kasih dan sayang saat kita menangani orang lain. Karena apa? Semua orang itu pengennya dilembutin, pengennya dibaikin, pengennya disayangin. Sekarang kita nih atau kamu misalkan ya, dimarahin, dalam pekerjaan, bosmu atau temenmu atau pimpinanmu sikapnya kasar, ngomongnya nggak bener, suka nyinggung-nyinggung, kamu bisa terima nggak? Ya kalau misalkan di hadapan orangnya karena dia mungkin kayak misalkan orang tua, ya kita terima aja, diem-diem aja, ya udahlah gitu. Tapi di dalam hati tuh pasti gerundel, pasti nggak suka. Karena apa? Ya memang manusia itu sifatnya pengen disayangin, pengen, lawan bicaranya itu menyayangi, ngasih kasih sayang, menyayangi, perhatian. Nah ini
Perintah pertama dari Allah ya, petunjuk pertama dari Allah bahwa, eee, Allah itu memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena kita manusia, Allah yang menciptakan, Allah tahu bahwa manusia juga inginnya nih dikasihi dan disayangi, tidak mau disakiti. Jadi kita tuh harus hati-hati dalam berucap. Kalau misalkan kita sebagai bos gitu ya, bos sebuah perusahaan, sebuah pekerjaan, ini orang misalkan sikapnya kasar, "Ah, gua bos, lu kalau nggak suka sama gue, ya tinggal out," gitu ya. Mau silahkan pada pergi, gampang gua cari lagi yang lain gitu. Bisa saja kalau dalam pertemanan, dalam, perusahaan bisa seperti itu. Tapi kalau sebuah negara yang memang dia memiliki rakyat, dia tuh harus menyatukan, tidak bisa yang namanya seperti itu. Ini juga sebetulnya menjadikan kita tidak banyak dibenci orang, tidak dimusuhi gitu loh. Nah, misalkan maaf-maaf ya, terjadi misalkan orang ada pembunuhan, ada terjadi kejahatan begini-begini, cewek diapain sama cowok begini-begini. Ya di samping sifat cowoknya itu yang nggak bagus, tapi juga ada mungkin andil si wanita dari bahasa yang kurang berkenan. Karena apa? Ya memang manusia tuh tidak mau dikasarin gitu loh. Penjahat aja misalkan dikasarin, dia kan kasar, galak ini ya, tapi kalau dia digalakin, "Lu macem-macem sama gua, belum tahu gua," tetep aja pengennya dihormatin gitu, pengennya disayangin, pengennya dibaikin, nggak mau dikasarin. Jadi kalau caranya nih para wanita misalkan dicintai laki-laki, ada yang, diem-diem, menyukai misalkan, sampai banyak tuh ya cerita orang yang sampai ibaratnya kayak setengah orang itu nyamperin terus atau ngubungin terus atau gimana, ya bilang aja terima kasih. Saya bilang begitu kepada anak saya. Anak saya juga tipenya banyak penggemarnya ya. Saya bilang bilang makasih, terima kasih. Kayak saya juga misalkan, banyak yang suka sama saya, ya saya terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyukai saya, sudah mencintai saya. Tapi cukup sampai di situ, karena apa, eee saya nggak mau bikin dosa, saya sudah punya pasangan. Semoga, si itu juga bisa dapat ganti yang lebih baik, cari orang lain, bismillah akan ada rezekinya, dan terima kasih udah menyukai saya, gitu. Jadi gitu, ibaratnya gini loh, ada orang suka sama kita, ya kita bersyukur gitu loh. Disukai orang, bersyukur, kenapa marah, dan terima kasih sama dia, karena apa? Kasihan juga dia gitu loh, kita harus memberikan rasa kasih sayang sama dia walaupun kita nggak cinta, kasihannya apa? Dia diberikan rasa suka, rasa cinta sama Allah, tapi dia nggak bisa memiliki, itu kan beban bagi dia. Jadi kita berikan semangat, nanti dia juga bisa mendapatkan yang lebih baik dari kita, gitu. Jadi perintah Allah itu kita harus memiliki rasa atau punya sifat pengasih dan penyayang, karena manusia tidak ada yang mau disakitin, dikasarin, digalakin, semuanya pengen dibaikin. Makanya Nabi Muhammad itu bisa menang dalam perjuangan Islam karena Nabi Muhammad sudah benar-benar mengerti manusia, mengikuti Al-Quran. Sudah benar-benar ngikutin petunjuk Allah, ya. Kalau nggak percaya coba dah, misalkan kamu sebagai anak, orang tuamu nyuruh apa, terus kamu kasarin, kamu, menolaknya dengan kasar, marah nggak dia? Begitu juga, anak nih disuruh orang tua, tapi orang tuanya ngomongnya nggak ngenakin, terima nggak dia? Kita tuh yang menciptakan Allah loh. Jadi Allah pasti tahu sifat kita, keinginan kita, bagaimana cara kita mengatasi sesama. Ini namanya memiliki kesadaran diri. Hai, sadar, sadar.
Misalkan kamu kebiasaannya nyinggung, kebiasaannya marah, menyemangati orangnya dengan menggebu-gebu, dengan begini-begini. Nah, lihat aja ada hasilnya nggak gitu loh. Jadi orang itu, manusia itu berbeda-beda loh, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang bisa gini. Nah, kalau sebagai, negara yang mau maju, yang mau bagus, yang mau apa namanya, mengurus rakyatnya, negaranya, itu harus bisa mengenal yang namanya karakter-karakter manusia. Dan bagaimana cara mengenalnya, ya harus ada yang namanya kayak psikolog, ilmuwan apa yang mengerti gitu loh tentang tentang, sifat-sifat orang, sehingga seorang pimpinan itu mudah mengatasi, akhirnya bisa, menyatukan, menyelesaikan semuanya. Nah, ini juga bagi pemimpin sebuah negara, kalau Anda ingin viral, ingin dikenang sepanjang masa, ingin menjadi sejarah, buatlah sesuatu yang akan membuat kamu dikenang. Jadi kadang pemimpin sekarang itu tidak memikirkan bagaimana masa depan, bagaimana dia akan dikenang di masa hadapan, bagaimana orang akan mengenang dia. Dia itu sebagai manusia yang seperti apa. Nih, Nabi Muhammad dikenang dia sebagai pejuang, seorang yang lembut, orang yang bisa memimpin lah gitu loh. Tapi kalau sekarang orang tuh hidup, pemimpin tuh kayak seolah-olah gimana ya, terombang-ambing begini, begitu. Ya memang sih kalau dalam masalah film-film kerajaan tuh ya yang saya suka apa namanya, suka tonton, memang seorang pemimpin itu ada orang lain yang, megang kendali. Jadi pemimpin itu seperti boneka, ada orang yang lain yang megang kendali dan itu tidak bisa lepas dari situ. Kadang-kadang ya memang tidak mudah. Kalau di film nih, kalau aslinya saya nggak tahu, kalaupun begitu ya memang disitulah perjuanganmu. Tapi, kadang-kadang orang mengorbankan sesuatu demi masa hadapan, demi dia akan dikenang sebagai apa gitu loh. Jadi hati-hati, eee, memang itu pengorbanan banget saat kita pengen dikenang jadi sesuatu dalam hidup kita. Nah ya, semoga ini bermanfaat untuk sahabat semua. Jadi intinya, menghadapi orang, mendidik anak, itu tidak bisa dengan cara yang kasar, harus mengikuti Al-Quran, yaitu pengasih dan penyayang. Harus dengan rasa kasih yang tulus, harus dengan rasa sayang. Jadi, tarik ulur aja ibarat layangan, kadang keras, kadang lembut, tapi jangan keras, terus, terlalu lembut juga nggak bisa. Ya itu harus sesuaikan saja dengan, orang itu bisa dipecutnya dengan cara apa, gitu loh ya. Lalu juga pengasih dan penyayang. Kalau Anda diberikan ilmu, diberikan rezeki, Anda juga harus memberikan lagi. Nah, ini intinya, eee, ada nanti di Al-Quran, tapi kita sebutkan sekarang, janganlah engkau menjual ayat Al-Quran dengan harga yang sedikit. Jadi saya mengajak nih sahabat semua ya untuk, eee, boleh nih jika video ini bermanfaat untuk sahabat semua, silahkan berdonasi, kirim ke, nomor rekening yang ada di kolom deskripsi, nanti saya taruh di situ ya. Nanti uangnya buat apa? Banyak hal yang akan kita lakukan. Kita orang, Islam. Kewajiban orang Islam itu bagi yang punya adalah membantu, ya. Jadi jika sobat semua, memberi kepada orang lain, itu juga sebetulnya memberi kepada diri Anda sendiri, memupuk karma baik. Nah, saya sarankan untuk jika Anda semua ada kelebihan rezeki, kalaupun kelebih sebenarnya paksain untuk sedekah. Silakan Anda kirim ke, rekening, yang ada di kolom deskripsi ya.
Oke, terima kasih banyak telah menonton, semoga bermanfaat. Nanti lanjut kita ke kajian Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 2 ya. Semoga bermanfaat. Silakan ditonton di YouTube, Snack Video, TikTok, dan Facebook saya ya. Terima kasih banyak telah menonton. Nah, kita nanti akan terus mengkaji Al-Quran. Karena apa? Kita harus belajar seperti apa sih Allah itu membimbing kita gitu loh. Ini bukan karena sesuatu, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, cuma karena cinta Allah kepada manusia. Allah itu tidak membiarkan kita begitu saja. Allah itu memberikan kita petunjuk. Nah, kita harus belajar itu ya. Jadi surat Al-Fatihah yang pertama Bismillahirrohmanirrohim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apapun kondisi kamu saat kamu ditinggalkan oleh para manusia, Allah itu ada buat kamu. Allah akan datangkan orang-orang yang bisa menolong kamu. Kalau kamu belum mengalami itu, mungkin kamu gak percaya. Tapi saya yakin sih banyak orang yang sudah mengalami kekuatan Allah, kekuatan Tuhan, bahwa kita tuh Allah itu ada gitu bersama kita ya. Semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Nah, bagi Anda semua juga sebagai orang tua yang memiliki anak, bimbinglah anak Anda dengan rasa kasih dan sayang. Dengan Anda mendidik dengan kasih sayang, anak itu pun akan tumbuh dengan kasih sayang ya. Sering dipeluk, disayangi, dipuji, walaupun jelek dibilang cantik. Kalau cantik ditambahin, ya Allah cantik banget anak mama, semoga tambah hatinya juga cantik, baik, soleha, atau ganteng, soleh gitu. Gitu ya. Jadi harus dengan kasih sayang. Karena apa? Allah itu juga menyayangi kita. Kita harus memiliki sifat seperti Allah kasih sayang, yaitu ya ini sayangi anak-anak yang dititipkan Allah kepada kita gitu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kalau kamu suka, silakan like, silakan share, silakan komen, ya, dan silakan share ke seluruh media sosial yang sahabat semua punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maisa Terapis Pijat. Ahli urat, ahli cedera, edukasi, motivasi, hiburan, healing terbaik. Cara memiliki kesadaran diri. Subscribe channel, like, share, tekan tombol loncengnya. Seperti aku.